Hai semuanya, selamat datang di podcast Ega Sheila. Kita mau ngebahas tentang banyak hal, personal, pemikiran sebagai pasangan, dan juga pemikiran sebagai orang tua. Jadi di podcast ini gak akan ngundang banyak orang, ya paling cuman tiap kali Ega Sheila, Ega Sheila, Ega Sheila, lo lagi. Tapi gak apa-apa, karena ini sebenarnya cuman buat uh, ngisi waktu luang aja. Saking gak ada kerjaannya kita sebagai parent ya. Jadi daripada bengong-bengong aja, ya mudah-mudahan ini bisa jadi tempat dimana kita bisa berdiskusi dan bisa ngobrol-ngobrol seru sambil siapa tahu ada teman-teman di luar sana yang punya pandangan yang boleh sama boleh enggak dengan kita. Oke, jadi perkenalan dulu. Saya Ega dan ada istri saya. Hai, halo, saya Sheila. Oke. Eh mau dapat insight dong. Jadi ini Sheila ini waktu anak pertama kita lahir, setelah kapan ya? 6 bulanan ya. Umur 6 bulan, setahun ya. Ya, 6 bulanan, nanti setahun baru beneran lah. Setahun, setahun. Setahun, setahun. Setelah anak setahun, enggak 6 bulan, 6 bulan kayak mulai baca-baca tentang Montessori gitu ya. Terus setahun seriusin. Iya, ya bisa dibilang gitu sih. Seriusin itu sampai ngambil diploma Montessori. Ya kan? Bener ya? Udah Ya, lulus ya, udah lulus. udah dong, udah lulus. Sebut merek nggak boleh ya? Iya, nanti kalau Nanti ada yang aja ya. mau bisa tanyain lah. Oh iya, siapa tahu ada. Sekolahnya di mana? Oke. Nah, apa sih yang ngebawa kamu sampai demikian getol nih kalau buka Instagramnya Sheila @sheila_sengkei itu isinya Montessori, ada BBW, ada BBW. Tapi dalam BBW-nya Montessori juga. Ya, jadi apa yang ngebuat kamu akhirnya satu titik perubahan? Ini kan kita nggak pernah diskusi tentang Montessori. Waktu kita mau menikah, sebelum menikah, mau menikah, setelah menikah, itu nggak pernah. Sampai di tiba-tiba nggak tahu dapat dari mana, informasi dari siapa, nggak ngerti juga. Tiba-tiba, kamu jadi kayak mau tahu gitu tentang Montessori. Cerita dong. Hmm, ya sebelumnya sih backgroundnya mungkin biar nggak terlalu panjang. Jadi pada saat itu memang setelah menikah itu memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Udah resign pekerjaannya pada saat hamil anak pertama di usia kandungan 4 bulan lah. 4 bulan itu. Jadi itu udah full bakal persiapin diri untuk jadi ibu rumah tangga lah ya. Um, Sebenarnya saya juga masih agak nggak terlalu gimana ya ngebahasnya sama Ega sama dia milih topik tentang ini untuk dibahas. Cuman kenapa sampai segetolnya kalau pertanyaan tentang kenapa? Mungkin karena Montessori itu mendekatkan saya kepada mimpi dan mengubah saya dulu dan outputnya atau hasilnya di anak. Jadi basically sebenarnya yang saya pelajari adalah ilmu manusia. Karena kalau tahu Montessori itu dalam nama belakang
Maga atau kayak kalau yang timur bilangnya fam ya. Nama belakang seorang dokter di Italia, dokter wanita pertama yang ada di Italia, yang memang sangat menyukai pendidikan dan secara getol juga akhirnya membantu banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus yang pada saat itu sedang dalam kondisi-kondisi perang, dan memang dia menciptakan metode yang child center atau berfokus pada perkembangan anak gitu. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya yang saya temuin adalah ilmu perkembangan anak, dan saya dulunya seorang anak. Jadi ya sebenarnya kalau mau dibilang-bilang getol atau tidak, ini cuman salah satu perjalanan saya menemukan diri sendiri, ketemu sesuatu yang cocok, terus asik dikulik sampai sekarang. Pertama kalinya tuh enggak pertama banget. Eh, Pernah mendengar Montessori sebelum kita menikah nggak sih? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi Nggak pernah. menikah, habis itu kamu Punya LGO dulu kan? punya LGO dulu. Iya. Kamu denger itu dari siapa? Itu masuk di Instagram ya, cuman saya Oh, lupa siapa. Jadi kayak di explore gitu, terus connect dengan siapa ya, pokoknya udah lupa. Maksudnya search dari, bukan mainan-mainan kayu. Dulu itu ada zaman ngehits banget tuh awal-awal tuh mainan-mainan kayu gitu, tapi bukan dari hmm, situ juga. Cuman emang suka sama natural tones, tones gitu. Jadi connecting ke beberapa akun. oke. Lalu karena search keywordnya Sehing Montessori itu, yang maksudnya nyari yang di luar, baca-baca ketemu juga sama akunnya Mbak Dama di Indonesia punya, karena keywordnya Montessori kan gitu. Akhirnya ketemu-ketemu, baca, terus ngeliatin perintilan-perintilannya lah, aparatusnya. Jadi mulai dari situ tuh, terus baca filosofinya, terus kayaknya cocok. Dan kalau di luar negeri itu Montessori itu cukup gede, cukup besar, dan sangat berkembang. Jadi itu yang membuat Hmm, tertarik sih. oke, oke. Nah, terus oke, berarti sebenarnya per- pertama ketertarikannya karena warna. Salah Bisa, satunya. iya iya, Salah satunya betul. karena Jadi warna ya. jadi kalau masuk di Oke. kan gini, Instagram tuh dulunya masih belum jadi em, kumpulan video-video pendek. Kalau sekarang kan sudah Hmm, isinya ya, ya ya, 15 detik 15 detik. Dulu itu ya. belum ada, belum belum 2018 belum kan. Jadi memang isinya visual, foto. Nah, itu ada foto kelas Montessori dan anak yang sedang menggunakan pisau beneran Hmm, gitu. Jadi dia lagi melakukan practical life atau salah satu aktivitas menggunakan pisau beneran dengan bahan stainless steel, dan itu dia lagi ada di kelas yang warnanya semua coklat gitu, kayu. Jadi kayak saya tuh ngeliatnya kayak ruangan spa. Terus di sudut kelasnya itu ada ikan koi, terus ada banyak pohon-pohon, banyak tanaman-tanaman kecil. So itu kayak zen class gitu loh. Jadi saya kayak, loh ini hmm, ngapain anaknya hmm. pakai pisau beneran, terus nggak, bukan TK yang kayak saya bayangin. TK kan Oke. isinya colorful, semua artwork anak-anak dipajang gitu. Ya. Jadi itu first impressionnya kayak, wih ini apa nih, lucu nih gitu. Jadi kayak, kok bisa ya, emang anak bisa, boleh. Nah itu awalnya. Jadi basically Instagram helps me a lot karena berasal dari visual, karena memang saya belajarnya visual kan gitu. Jadi itu sih awalnya ketertarikan memang karena semua mainannya banyak kayu, warnanya coklat gitu, Oke. menenangkan. So, thank you Instagram ya. Makasih apa sekarang Instagram? Apaan? Apa ini? Meta. Ya Meta, beta. Meta. Thank you Meta. Oke. Nggak boleh, bahaya. Nanti kalau dimasukin ke tempat yang lain jadi ini kesensor kita. Oke. em, Terus akhirnya em, sampai memutuskan, wah, saya mau. Kamu pernah waktu itu pernah minta izin kan? Mau ngambil diploma. Minta izin sama suami saya. Iya, ini suami saya, Oh. suami kamu nih di depan kamu ini yang lagi ngajak ngobrol. Mau ngambil diploma waktu itu. Ya. Padahal sebenarnya mungkin banyak banget buku-buku Montessori di luar. Ya. Di BBW juga banyak gitu kan. Kenapa sebut BBW ya? Karena itu BBW yang apa tempat murah. Pak? Oh, BBW itu kalau ibu-ibu kenal tuh
ada toko juga jual body lotion dan Oh, perfume, itu oke. juga toko BBW Oh disingkatnya. iya Kalau iya. BBW yang Bapak maksud apa Pak BBW deh tadi? BBW itu merek mobil. Oh, itu BMW. Iya lucu. Oke, itu Big Bad Wolf maksudnya Oh, ya, pameran jual-jual buku, iya 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 pameran iya. buku gitu. Itu kan banyak. Maksudnya banyak banget buku-buku Montessori yang sebetulnya mungkin ya tinggal dibaca aja gitu. Tapi kenapa sampai akhirnya kamu memutuskan kayaknya perlu belajar lebih dalam lagi deh. Em, hmm, susah sih ya. Jadi sebenarnya dua alasan utama mau ngambil diploma. Pertama biar dapat ilmunya secara komprehensif. Jadi nggak asal comot. Dan kalau buku itu sebenarnya kan ditulis ulang menurut penafsiran penulis. Itu sedangkan kalau kita based on diploma, jadi ada standar khusus, sorry, khusus oleh Montessori yang benar-benar diakui dan certified. Jadi lembaga dan sekolah yang saya ikut itu sudah certified dan memang pengajarnya juga sudah 20 tahun lebih di Montessori. Jadi saya merasa butuh ilmu yang original, yang otentik, bener-bener Montessori-nya kayak gimana. Itu satu. Yang kedua, saya merasa apakah mungkin itu salah satu jalan buat saya untuk mendekatkan diri saya kepada mimpi saya membagi-bagikan ilmu. Karena um, ibaratnya gini, itu waktu itu saya baca salah satu tagline-nya gitu, kamu mau buka sekolah gitu, maka ikutilah khusus online diploma Montessori gitu. Jadi memang eh, diploma itu salah satu lulusannya itu banyakan owner sekolah. Saya ada waktu itu workshop sekitar 4-5 orang, 3 diantaranya itu owner sekolahnya. Jadi dia Hmm. nggak yang langsung ngajarin, bahkan ada satu bapak-bapak, itu saya ingat banget, bapak-bapak cukup, ya cukup lebih tua lah dia kata saya lah ya, itu belajar itu gitu. Jadi ownernya itu harus certified dan habis itu dia akan training para gurunya, asisten atau direktisnya yang lain. Jadi menurut saya kan, dan juga sudah diakui oleh Ban PAUD, diakui oleh pemerintah lembaganya, dan saya udah punya nomor registrasi, maka menurut saya kenapa tidak sekalian lah. Dan pas dilihat kayaknya memang cocok, dan salah satu yang akhirnya oke, waktunya lebih enak karena saya ngambilnya online, jadi bisa belajar di rumah kapan aja dan sambil nyusuin, ngambil sambil ngurus suami saya ya yang waktu itu masih dibolak-balik kerja juga di rumah sakit Hmm. gitu. Jadi waktu yang fleksibel, saya tidak harus datang dan saya bisa bekerja secara online dengan kecepatan saya. Akhirnya oke deh, walaupun pertengahan ketahuan hamil ya, anak hamil anak kedua. Gitu. Jadi ya Oke. itulah, itu sih. Jadi Oke. Oke. Jadi sebenarnya lebih kayak mau otentiknya, mau ya aslinya, tapi juga di sisi yang lain kayak mau dapat sertifikatnya juga karena itu suatu hal yang deket sama mimpi kamu. iya, ya dekat atau tidak sebenarnya nggak tahu ya, dalam artian kita cuma bisa berusaha nih, tapi saya merasa kok kayaknya mungkin bisa menjadi salah satu jalan saya menuju ke mimpi saya. Nggak tahu emang ini apa enggak, tapi kan kan gini deh, kalau kita mau buka sekolah banyak metodenya, banyak jenjangnya, mau level apa jenjang sekolahnya dulu dimulai, mau level baby, TK, SD, SMP, SMA, and I don't know how to gitu, cuman taunya pengen buka aja, sekolah apa juga nggak tahu gitu. Tapi em, apa ya, pertama anak saya juga masih kecil, jadi saya bisa punya muhid pertama di rumah, udah langsung saya contohin, Hmm. aplikasikan di rumah. Hmm. Yang kedua, em, saya juga sendiri merasa metodenya ini tidak, maksudnya gini, tidak perlu terlalu banyak yang saya, apa ya, yang saya pelajarin banget gitu loh. Karena wak gini, waktu awal-awal itu kenapa akhirnya Montessori yang saya rasa kayaknya oke deh bisa jadi sekolah nih Montessori, karena belum banyak Montessori di luar sana. So kayaknya oke ya.
dari sisi bisnis gitu ya Sekarang Pak ya, sekarang udah karena belum banyak banyak. kayaknya ya. Iya sekarang udah Sekarang udah banyak ya, banyak ya. Oke. sekarang udah rame-rame banget gitu. Terus yang kedua, saya merasa bahwa saya tidak perlu terlalu banyak berusaha. Jadi banyak nilai-nilai atau value yang memang sudah sejalan dengan saya dan keluarga kita lah. Jadi saya tidak terlalu banyak shifting untuk ubah banget. Tetapi proses-proses yang lainnya yang lebih saya nikmatin sih gitu. Lebih saya getolin tuh yang lainnya. Mengesampingkan basic-basic value-nya lagi karena udah sejalan. Oke. Bicara tentang mimpi, itu nanti next Bapak kita. juga habis ini cerita mimpinya ya Pak ya. Kalau itu panjang. Tapi Iya tapi 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 dong. kita nanti akan kita akan sambil ngobrol-ngobrol di episode-episode berikutnya tentang mimpi kamu yang kayaknya sekarang lagi on progress. Iya ya itu nanti Puji ya, Tuhan ya. Ya, oke. nyusul-nyusul. Sip. Oke, berarti eh, kita udah lihat perjalanannya kamu sampai sekarang, sampai akhirnya milih jadi diploma. Ini pertanyaan terakhir. Habis itu saya yang tanya ya Pak ya. Udah enggak, habis itu selesai. Oh. Habis itu selesai. Oke, ini pertanyaan terakhir. Eh, Mungkin enggak sih, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya Habis setelah ini saya pertanyaan nanya ini. deh, 2 aja ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini udah berarti LG udah 4 tahun. Berarti kamu kenal Montessori 3 tahunan. Ya kan? Kamu udah di Montessori 3 tahun. Pernah nggak selama proses ini baik karena pengalaman-pengalaman dengan anak-anak gitu ya, atau apapun yang akhirnya kamu ngerasa kayaknya salah deh mengaplikasikan Montessori, atau kayaknya salah deh saya terlalu getol dengan Montessori. Bisa karena macam-macam hal ya, tapi pada prinsipnya kayak agak sedikit menyesal kamu mengaplikasikan ini, walaupun mungkin hanya penyesalan hanya setitik saja gitu. Misalnya cuman pengen tahu aja. Jadi ini pertanyaan gongnya gitu ya. Disiapin Iya dong. banyak-banyak itu terus digiring itu jawabannya walaupun ada setitik aja gitu ya. Enggak, maksudnya ya karena kan kalau yang gini, kalau yang di Instagram gitu ya, yang kamu taruh di feed kamu, di story kamu itu kan semua indah. Ya. Ya kan? Ya enggak juga sih. Enggak juga. ada yang enggak indah juga. Iyalah. Ada. Bapak nggak Oh, follow saya ya? ada yang sedih, dong. ada yang sedih. Ada Ada banyak. yang sedih, tapi ada nggak yang membuat kamu akhirnya kayak pernah entah 1% atau 2% gitu, atau bahkan cuma 0,1% ngerasa kayaknya nggak tepat nih untuk mengaplikasikan Montessori kepada anak-anak, atau untuk mempelajari Montessori begitu dalamnya? Sampai tarik nafas loh si Pak Ega. Bapak siap mendengar jawaban saya Ya ini? ini makanya ini pertama biar kayak di podcast kan. Ini pertama kalinya gue ngomong nih gitu. Silakan sayang. Sebenarnya kalau dibilang based on question tadi, berdasarkan pertanyaannya ditanyain pernah nggak menyesal mengaplikasikan Montessori, betul ya? Jawabannya nggak pernah menyesal. Terus pernah nggak ngerasa menyesal sampai segetol segitu dalamnya diaplikasikan? Ya kan? Ya. Jawabannya juga enggak gitu. Cuman bukan menyesal, cuman kayak gini, susah banget ya ternyata. Kayak bukan nyesel, lebih ke kayak apa ya? Ternyata gini, kayak gini apa ya? Perasaan yang kayak aduh, ini nggak berhasil nih karena terlalu susah. Gitu, terlalu sulit. Maksudnya nggak mungkin deh ada kita yang punya stok sabar, misalnya kita yang punya hati yang selalu damai,
hidup yang selalu full of rainbows and flowers gitu kan, dan selalu mindful, contoh yang sangat sempurna buat anak-anak. Itu kayak nggak mungkin gitu. Tetapi semakin kesini tuh semakin belajar bahwa anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi anak-anak butuh orang tua yang bahagia dan mau belajar. Jadi dia tuh juga harus ngelihat bahwa oh, mamanya atau maminya tuh berusaha berjuang untuk mengendalikan emosi misalnya. Oh, papanya juga berusaha berjuang untuk menyalurkan rasa marahnya dengan baik. Terus, adiknya juga belajar berjuang untuk pakai baju sendiri gitu. Jadi sesuatu yang anak itu perlu lihat kita sebagai contoh how to-nya. Kalau kita udah sempurna banget, rasa-rasanya anak juga semakin sulit belajar gak sih? Tidak ada contoh yang dekat dengan dia, apalagi anak usia dini yang memberikan dia contoh secara nyata. Karena the best way anak itu belajar bukan karena kita ocehin, bukan dari kata-kata, tapi by examples, dengan melihat. Ya kan? Makanya kan sebenarnya disiplin itu kan berasal dari disciple kan, murid, pemuridan. Jadi itu dia belajar dari gurunya yang kasih contoh gitu. Jadi saya lebih bukannya saya lebih kayak gila. Itu zaman dulu apa kabar ya yang tidak ada banyak sekali kemudahan buat kita ibu-ibu misalnya, atau tidak banyak orang yang punya privilege seperti saya yang mungkin bisa ketemu suami, yang mungkin bisa belajar Montessori online, yang bisa bisa pesan GoFood kalau tiba-tiba nggak bisa masak gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu aja sih, lebih ke gitu. eh Getol-getolnya banget, nggak pernah nyesal, tapi pernah butuh break, kayak butuh recharge gitu. Which is menurut saya juga itu adalah normal ya, karena setiap manusia butuh jeda untuk memproses gitu Pak. Bagaimana jawabannya? Oke. Ini kita nggak pernah ngomong ini sebenarnya. Ya nggak usah Kita juga nggak pernah ngomong ini. diomongin, maksudnya bukan sesuatu yang terlalu penting gak sih untuk dibahas, maksudnya ya. Eh, Cukup penting sih ya. oh, oh Sebagai akhirnya suami setelah istri setelah mendengarnya penting merasa sih ya. penting. Iya, Ya ya. iya, iya, Ya iya. harusnya kita ceritanya ngomong aja, cuman ini kebetulan aja pakai mic dan pakai Iya, headset. iya, iya. Tapi bener-bener ini kita nggak pernah ngomong ini. Terus menurut Bapak Dan sendiri, setelah mengaplikasikan Montessori di rumah, Bapak merasa ada perubahan nggak? oh ya banyak, Oh ya, banyak itu nanti itu episode yang berikutnya aja ya ya, nggak karena apa-apa. Satu ini aja preview biar jatuh kan handphonenya selalu semangat. Biar ya, preview supaya nanti bisa dengar lagi ya, ya, Montessori ya. dari sisi ayah. Eh, ini yang baru kejadian aja gitu. Jadi kamu kan tahu saya orangnya temperamen. Temperamen nggak? Hah? Temperamen kan? Temperamen. Pak jangan sebut merek obat panas dong. Untung ini nggak ada videonya. Kalau ada video kelihatan deh hidungnya kembang kempis. Ya udah, eh temperamen, habis itu apa? em, Orangnya sangat 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 apa mendadak mendadak gitu ya, Spontan uhuy. spontan. Spontanitasnya cukup tinggi gitu kan, jadi kan eh, apa ya tentu ngadepin anak laki-laki, bocah laki-laki umur 4 tahun nggak nggak pernah gampang gitu ya, mereka lagi belajar tentang emosinya dan semuanya. Eh, Kalau itu terjadi 2-3 tahun yang lalu sih saya udah ngamuk-ngamuk, Apa? Nyamuk-nyamuk? Gatal. ngamuk-ngamuk. Oh, ngamuk-ngamuk. Saya udah ngamuk kali, saya udah ya oke, saya nggak Udah tantum. saya Udah tantum kayak anak 4 tahun. saya nggak pernah, saya punya prinsip untuk kita punya prinsip untuk kita tidak pakai fisik gitu kan, tapi eh, kita tidak pernah membahas, kita nggak pernah punya satu kesepakatan apakah kita boleh marah atau enggak Sama siapa? sama anak. Oh, boleh. Ya kan, Hmm. maksudnya
marah nada naik Oh iya iya. gitu. Oke oke. Uh, Iya. ya, jadi nggak pernah ada kesepakatan Iya itu iya gitu. iya Tapi kita iya. sepakat kita nggak pakai fisik, Tak pakai kekerasan kita nggak pakai fisik. kekerasan fisik dan seterusnya Ya. gitu kan. Ya kalau kejadian-kejadian yang wah sangat menjengkelkan sekali gitu ya di anak umur ya pokoknya kalau udah punya laki-laki udah ngelewatin umur 4 tahun pasti udah tau lah apa yang dimaksud saat-saat dimana mereka berusaha untuk men-challenge diri mereka secara fisik dan emosi gitu ya sehingga bisa mencelakakan diri sendiri maupun orang lain ya pasti dari sisi orang tua kayak panik marah juga kesel juga gitu kecewa juga dan emosi yang paling gampang keluar kalau udah kayak gitu adalah marah-marah dan itu akan saya lakukan kalau mungkin 3 tahun lalu nggak belajar gitu atau lebih tepatnya mungkin kamu nggak kenalin juga gitu ya walaupun ya kita tahu tapi kan mengaplikasikan tidak segampang itu gitu jadi berubah sama kayak kamu bilang tadi Montessori ini merubah hidup kamu ya saya nggak belajar saya nggak diploma kayak kamu tapi saya S2 ya tapi saya nggak Yang saya diploma tapi nggak saya tapi saya duluan lulus. ya oke. Eh, tapi saya juga belajar sama persis seperti yang kamu bilang bahwa ini the it's not about the method itself gitu ya maksudnya metode ini nggak cuman uh, buat anak-anak gitu tapi dia memperkaya diri kita justru yang pertama-tama adalah memperkaya diri kita sebagai orang tua sehingga kita bisa mengaplikasikan itu buat anak-anak gitu walaupun ya saya ceritanya ilmunya nggak otentik lah ya nggak kayak ibu diploma Montessori ya kan yang sebentar lagi akan buka Iya iya nanti ya, itu ya itu coming soon. coming soon oke udah mau 30 menit Oh ya? ya Oke. ya ini pembicaraan pertama yang ngalor ngidul gitu tapi ini bener-bener unscripted gitu jadi selalu kita berusaha untuk nggak scripted ya pembicaraannya pertanyaan maupun pembicaraan jawaban apapun walaupun temanya kita akan tentuin gitu kita akan tema berikutnya tadi bicara tentang mimpi nanti kita akan bicara tentang mimpi I think penting Wow, mimpi terut apa? Mimpi malam-malam nih buruk. ya tapi itu I think itu penting banget untuk terutama melihat mimpi atau visi sebagai seorang keluarga Pertanyaan saya sebagai deh. sepasang suami istri Oh, oke oke. Kalau mimpi itu di otak ditanamnya di otak bagian mana? kita akan bahas di podcast kita berikutnya Wah, episode 2 nggak sehu, nggak sehu, nggak enggak sehu, nggak sehu. jangan udah jadi kita udah ngelihat oke ternyata ini cuman buat sebagai satu pengenalan supaya kenal satu sama yang lain gitu kan teman-teman mungkin yang dengerin sebenarnya udah tahu sih sebenarnya Sheila tuh Montessorian dan segala macam tapi why-nya mungkin nggak pernah tersebut kan gitu jadi itu yang kita coba saya pingin teman-teman yang lain yang udah follow Instagramnya @SheilaSMK Ini itu jualan ya dari tadi Pak ya. enggak jualan Udah. nambah-nambah aja iya kan sebenarnya nggak usah lah sekarang katanya centang biru udah bisa dibeli soalnya Iya iya. Udah Pak, udah setengah jam Pak. oke kalau gitu sekali lagi ini cuman nggak bermaksud untuk ngajak siapapun apapun ke arah manapun ini cuman Udah ngajak sih. ini cuman sharingin aja apa yang jadi perjalanan hidup kita mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa ada yang setuju juga kita akan berterima kasih kita ketemu lagi di episode berikutnya Bye. bye Dadah.